asatid para asatidah, terkhusus Al-Ustazah Nurlaila. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan naungan dari ilmu yang bermanfaat, sehingga kita kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan terkhusus untuk MC internasional Ustazah Syantik. InsyaAllah mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat, terkhusus calon bidadari-bidadari syurganya Allah. Fahamdan li Rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayyajir ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa katmadana labbaika ya man dallana wahdana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa hadana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufudun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini, Allah ganti dosa kita dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim dan salam hormat kami pula kepada Ustazah yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Ustazah Hikmatul Huda. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan ilmu dunia maupun akhirat, dan insyaallah Allah berikan kesabaran untuk selalu dapat membimbing kita sampai ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau menceritakan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu 1 jam gak akan cukup, 1 minggu gak akan cukup, 1 tahun pun tidak akan cukup. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan, seandainya bumi ini adalah kertas, hamparan kertas, lautan adalah tintanya, maka sampai tinta itu habis, tertulis di luasnya daripada kertas yang dinamakan bumi ini, sungguh tidak akan cukup untuk menceritakan bagaimana kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah suatu keberkahan jika seseorang menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 keuntungan. Seseorang yang menceritakan tentang kemuliaan Rasul, keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Allah berikan 3 kemuliaan. Yang pertama, Allah panjangkan umurnya. Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Ntar dulu, jangan amin dulu makanya. Allah panjangin umur dalam taat ibadah kepada Allah. Amin gitu. Giliran yang baik, aminnya susah banget. Yang kedua, Allah luaskan rezeki. Amin. Yang ketiga, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini 3 keuntungannya. Di dalam acara maulid ini, itu keuntungannya silaturahmi. Itu tadi itu silaturahmi itu. Yang kedua, ada 3 juga keuntungannya. Tadi kita sholawat, baca sholawat, baca rawi, menceritakan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan, jika seorang hamba bersolawat kepada Nabi, itu namanya doa, berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya istighfar, memohon ampunan Allah. Salawat Allah kepada Nabi itu namanya rahmat, kasih sayang. Berarti ini hari Allah kasih lagi kita 3 keuntungan. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Yang kedua, dosa sebanyak apapun, berkah kita sholawat, Allah ampunin segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, orang yang bersolawat akan mendapatkan rahmat yang dituangkan di dalam hatinya, sehingga orang tersebut keluar dari tempat tersebut dipastikan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Berarti 3. Ada lagi nggak keuntungannya? Makanya nabinya nggak pernah kita tahu, lihat aja nggak pernah. Yang kita dengar cuma kisah, cerita, kemuliaan, keagungan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Masih banyak lagi ayat-ayat lain tentang kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendapatkan sesuatunya seorang hamba jika di setiap langkah kakinya, jika tidak didapati hadiah dari Allah melalui di dalam hatinya penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham belum? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Emang budak apa? Ibunda yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah memuliakan Nabi? Kemuliaan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam diturunkan kemuliaannya kepada hamba atau umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelasin tuh, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat baginda Nabi Muhammad. Umat yang dapat memberikan syafaat kepada umat Nabi yang lain, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari umat Rasulullah dapat diceritakan tentang seluruh para anbiya dan rasul, keagungan demi keagungan, kehormatan demi kehormatan, semua diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya tahu bagaimana Nabi Allah Adam, bagaimana Nabi Allah Nuh, bagaimana Nabi Allah Sulaiman, bagaimana Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Nabi Allah Musa, semua diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Ricky mau tanya, hukumnya baca maulid apa? Hah? Apa? Kalau dibilang sunnah, emang Nabi ngerjain? Suatu sunnah yang Nabi lakukan, kita lakukan, itu sunnah. Nabi memang baca
sejarah dirinya sendiri? Membaca sirah nabawiyah, menceritakan sejarah Rasul, hukumnya wajib. Wajib. Kenapa? Agar timbul rasa mahabbah kepada Rasulullah, sehingga Allah memberikan cintanya utuh kepada umat tersebut karena kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kalau keluar dari rumah usahain baca sholawat lah. Apaan aja sholawatnya? Mau yang sholawat panjang, mau konten, bodo amat. Yang penting orang baca sholawat nggak bakal rugi. Nggak bakal rugi dunia, nggak bakal rugi akhirat. Apalagi orang Betawi, mohon maaf, seri aja nggak mau, apalagi kalah. Bener nggak? Kita orang ini, kita nih maunya tuh untung. Alhamdulillah orang Indonesia maunya untung. Contoh, Sandung, untung cuma kesana. Betul nggak? Naik motor jatuh besot, mukanya keledes, untung masih dikasih selamat. Nggak ada ruginya kita mah. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatunya ada sebab. Kenapa sebabnya? Mungkin apa yang Allah kasih di dunia ini penebus dosa kita. Jadi jangan pernah suudzon dulu sama Allah. Nabi Muhammad sedikit pun nggak ada rasa suudzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah nggak ada. Dilempar batu, ditimpa kotoran, diusir, dihina, dicaci, dimaki, nggak mengatakan Allah katanya saya ini hamba yang dicintai, tapi kenapa ujian kita gede? Beda kan sama kita. Kita baru bisul dikit, ya Allah, apa begini rasanya sih ya Allah, baru bisul. Hidup kita cuman karena kita nggak ada di tengahnya, nggak ada Allah doang sih. Kalau di tengah hidup kita ada Allah, selamat kita. Ibu sama suami, di tengahnya harus ada Allah tuh bu. Istri, Allah, suami. Ibu, Allah, anak. Anak, Allah, ibu. Selamat. Makanya Rifki kalau minta orang pada minta ijazah, Bib, ijazahin dong. Selamat. Jujur, Bib, ijazahnya apa Bib? Selamat. Baca doanya apa? Minta selamat aja udah. Selamat dunia, selamat. Selamat fitnah, selamat bala, selamat dari selamat. Hidup itu ada kriteria. Ini Riki serius-serius dulu ya, biar ada ngajinya gitu. Yang pertama, hidup kita selalu pengen senang. Benar nggak? Orang senang belum tentu bahagia. Ada orang yang bahagia tapi nggak senang. Dilihatnya orang kaya, raya, bagus, hidupnya sumpek. Ada nggak? Tiap hari ditagih utang. Kelihatannya bahagia. Ada orang senang, ada orang bahagia, tapi nggak selamat. Nikmat hidupnya, senang, bahagia, kerampokan. Nggak selamat kan? Nggak selamat dari adab atau bala yang Allah turunkan. Makanya jadi manusia mintanya sama Allah selamat aja udah. Selamat rezekinya, selamat hartanya, imannya, ketakwaannya, jasadnya, rohnya. Nikmat nggak kalau hidup selamat? Nyebrang aja kudu selamat. Nyebrang, boy, nyebrang. Coba lu nyebrang tanpa nengok kanan kiri, lempeng aja di jalan. Insya Allah marhumah. Insya Allah. Betul kagak? Nyari selamatnya bagaimana? Ikhtiar, nengok dulu kanan kiri dong. Betul. Jadi kalau orang mau selamat ada ikhtiarnya nggak?
Ada biar sadar kita ini hari ini minta diselamatin sama Allah. Ini ikhtiarnya kita nih. Duduknya kita di dalam majlis begini ikhtiar ini. Ini ikhtiar kita mencari keselamatan. Kadang orang pengen ngucapin selamat aja, selamat, pala lu selamat. Orang kalau hidup keadaannya sakit, orang nyamperin, ngomongnya apa? Coba jajal ya, selamat ya kamu sakit. Insya Allah kita dijirat sama taliin pusat. Betul nggak? Mintanya bagaimana? Kalau orang lagi sakit kita datangin, sabar, kuat, insya Allah diselesaikan sama Allah. Kan gitu? Kenapa? Karena kita tahu ini orang lagi masih belum selamat. Kenapa? Belum selamat dari tanda-tanda kematian. Padahal Allah udah ngasih tahu tanda mati, Allah kasih dalam hidup kita. Udah tahu ada tanda mati, tahu? Di dalam hidup kita ada tanda mati, tahu apa enggak? Jangan dikira Allah nggak kasih tahu. Allah kasih tahu. Persiapan kita mau jalannya dalam kematian tuh ada. Yang pertama gigi copot dari tempatnya. Ompong. Banyak di sini dah kalau itu mah. Bener nggak? Itu tanda mati, Nabi yang ngomong. Gigi yang kekar turun, putus dengan sendirinya, itu tanda mati. Yang kedua, kulit ditarik nggak baliknya lama. Apa namanya? Apa? Keriput. Udah nggak usah cubit-cubit sendiri, nggak usah udah. Itu tanda mati, Bu. Yang ketiga, demam. Demam. Pernah demam? Tanda mati itu. Makanya orang kalau demam, Allah, kan begitu kan? Takut mati. Yang keempat, uban. Ada uban? Bentar lagi. Itu tanda mati. Kenapa? Allah ngasih kesadaran buat kita, Ibu. Nabi Muhammad SAW manusia yang sempurna. Semua hal udah diberikan sama Nabi. Demam, Nabi pernah. Gigi putus, udah. Coba kita lihat, Nabi pernah demam, pernah giginya putus. Nabi dikasih tahu, tapi emang Nabi dasar orang yang selamat. Tenang. Meninggalnya tenang Nabi. Tapi tatkala seorang Rasul sebagaimana Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan tanpa ditempel dosa, masih mengadu kepada Allah dalam keadaan sakit saat sakratul maut. Itu Nabi. Gimana itu? Boy, kita harus gimana ini nasibnya? Dibetot apa pelan-pelan? Kira-kira dia dibetot apa pelan-pelan? Gue kayaknya nyadarin naik turun kalau kita mah dimainin sama malaikat. Kenapa? Karena kita udah sering banget mainin agama. Sholat kalau lagi pulang aja Bu, terus aja pulang ya terus. Yang berceramah pada pulang, bagus banget, mana di pintu belakang lagi kunci. Gue datang jauh-jauh dari Kuningan ke Cirebon, dari Cirebon ini kemari. Kalau bukan karena cinta maka nyampe, maunya gue balik dah, lempeng baik lo mah. Dari sini masih lempeng aja lu. Bu, mohon maaf, acara maulid itu yang paling berkah akhirnya. Akhir dari momen acara maulid itu akhir. Jadi kalau yang pulang gimana? Dikit. Dikit. Kalau udah akhir, wah, berkahnya bawa sampai ke rumah.
Ibu lagi duduk di sini, Allah kasih selamat tuh, suami, anak, rezeki, rumahnya juga Allah lagi turunin rahmat. Yang pulang sabu deting mah. Habis orang pada kebiasaan. Makanya tadi itu sebenarnya dimaafin, berkat yang dibagi dulu. Benar. Apa-apa. Mungkin ada keperluannya, ada kewajibannya, apa-apa. Entah gua ngomong begini lo pada bangun semua. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Keselamatan yang Allah titipkan lewat Nabi itu cara yang paling baik. Maulid yang kita baca semua tentang keselamatan buat diri kita, bukan buat Nabi dan bukan buat kita. Kita diceritain nama Allah di dalam Al-Quran dari orang-orang saleh, orang-orang terdahulu menceritakan bagaimana nabinya, biar kita sadar ujian kita nggak ada ujung kuku. Kita baru dikit dikasih rezeki, Allah kan main. Kiamat rasanya. Corona, ibu ingat corona? Puyeng nggak? Kenapa? Nggak punya duit. Bukan karena bilang nggak punya beras, nggak punya duit. Tingkat perceraian tinggi. Corona karena apa? Duit. Ibu nggak sopan sama suami kalau ngomong kenceng, ngomong nggak berakhlak karena apa? Boga otak. Tuh. Tapi emang duit bisa bikin bahagia semuanya? Nggak bakal. Bu, maaf, Nabi SAW pernah ngerasain jadi orang yang punya. Dari Siti Khadijatul Kubra yang begitu besar hartanya, kekayaannya. Nabi nikah sama Siti Khadijah perintah Allah. Perintah, bukan hawa nafsu Nabi. Nabi menikah dengan Siti Khadijah karena mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Siti Khadijah. Kebetulan Siti Khadijah kaya. 70% tanah di Mekah punya Siti Khadijah. Kaya raya. Sampai habis hartanya untuk Allah dan untuk baginda Nabi Muhammad. Saking nggak ada rezekinya, Bu, sampai habisnya tuh keuangan. Asi lagi menyusui Siti Fatimah, bukan lagi asi yang keluar tapi darah segar. Saking nggak ada lagi yang bisa dimakan. Inilah seorang muslimah, seorang ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Beliau memberikan contoh, ternyata harta tidak memberikan kebahagiaan kecuali Allah yang memberikan cintanya, karena Allah itulah kebahagiaan. Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu betul ini hari kelahirannya kemarin. Lihat bagaimana tangan sampai kapalan Siti Fatimah. Kapalan, Bu, tangannya. Tiap hari ngerusin gandum. Tahu kewajibannya dia, seorang hamba yang wajib taat kepada seorang suami dan memberikan kebahagiaan yang besar kepada seorang suami. Nggak malu menggiling gandum. Saat itu Sayyidina Ali pulang dari peperangan bawa kalung, dihadiahin Siti Fatimah. Bangga, yang namanya perempuan ada perhiasan mas senang. Saat dimana beliau pakai kalung ketemu Rasulullah lihat, marah Nabi. Marah. Kenapa? Apa yang membuatmu menghias dirimu? Tahukah engkau yang di lehermu itu menjadi jiratan tali akan engkau masuk ke dalam api neraka jahanam. Tuh lihat, tangan kapalan, hidup seadanya. Beda sama kita, Bu. Ya, untung dikit emas lagi, untung dikit emas lagi. Giliran pengajian semuanya dibawa.
minta air, tolong dong, gumbrang. Udah bener pakai kerudungan anting taruh di luar, saking pengennya ada perhiasan. Tuh lihat, bukan ibu-ibu di sini, bukan. Hono. Makanya hidup itu kita harus syukurin. Tadi ada sambutan Riki begitu nyampe mengatakan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ini janji Allah. Orang yang syukur itu karena izinnya. Orang yang mau bersyukur itu karena izin Allah. Orang yang syukur akan ditambah nikmat. Makanya nih hari kita syukur sama Allah. Allah selamatin waktu kita, Allah selamatin umur kita, Allah selamatin hembusan nafas kita. Ini yang kita syukurin. Maaf bu, hembusan nafas yang ibu keluarkan di dalam majlis ini sama ibu hembusan nafas yang ada di dalam pasar, wallahi yang dapat menjadi saksi hembusan nafas yang saat ibu keluarkan di dalam majlis ilmu seperti ini. Makanya datengin majlis ilmu, kemana aja datengin, mau di mana datengin. Kalau dapat ridho dari seorang suami, kalau suami ridho jalanin, enggak ridho duduk di rumah. Tapi kadang kita suka, lah sayang ini tuh apa lagi enggak. Kalau suami bilang enggak, diam. Pahalanya sama orang yang hadir di dalam majlis. Ibu, paham ya? Insya, jangan membantah baik. Sama suami membantah mulu. Bang, yang mau jalan ya bang ya? Mau kemana sih nak? Mau kemana nak? Mau ngaji bang? Udah sini aja deh temenin gua. Ya abang mah pengajian bang di tempat Ustazah Nur Laila, seru banget, MC-nya kocak. Jadi lu datang cuma mau lihat MC? Suami bilang jangan dah, sini aja temenin gua. Bodo amat bang, udah jalan lah, orang udah dandem udah rapi. Dosa emang dikira enggak, padahal jalannya baik, kelihatannya jalan yang diridhoin, tapi di situ ternyata bukan ridho tapi murkanya Allah. Hati-hati, jangan main-main sama suami. Berhubung gue yang ceramah laki-laki, mana ada pintu belakang lagi gua. Bu, sampein sama bapak ya, sampein sama bapak minta maaf. Jangan segan bu, minta maaf. Maafnya ibu 8 pintu surga dibuka sama aku. Bukan amin, jalanin. Lu amin aja lu. Jalanin. Amin. Orang amin doang mah siapa juga bisa. Jalanin berat. Maafin perempuan, laki sebenar aja salah. Bu maaf, ada di sini laki yang hobi mancing, ada? Banyak. Ibu tahu nggak mumetnya dia di keluar dari kerjaan? Tahu nggak mumetnya? Emang ibu bisa menghargai mumetnya suami gitu? Lu tambahin, bukan ngilangin. Dandan kagak, muka berminyak, rambut dicepol, daster bolong dipakai, dicium bau berengus. Mendingan dia nama ikan. Sadar gak sih? Ayo lupa, jajal, coba. Suami pulang kerja, ibu udah dandan cantik, pancingan dipatahin bu. Ngapain gue mancing ikan? Mendingan gue pancing yang ada di rumah. Lo kagak dimasak udah anget. Bener nggak? Gitu caranya. Siti Khadijah 3 bulan bu nggak bangun dari tempat tidurnya sakit. 3 bulan nggak bangkit dari tempat tidur. Tiba-tiba Siti Fatimah lewat, dipanggil ya Fatimah sini. Ada apa wahai ibuku? Dandani aku, hias wajahku. Ada apa? Sebentar lagi ayahmu akan datang. Didandani wajahnya.
Begitu ketok pintu, assalamualaikum ya ahlal bait, bangkit dari tempat tidur, buka pintunya. Begitu buka, waalaikumsalam, diambil tangan Rasul, dicium tangan Rasulullah, digandeng masuk ke dalam rumah. Nggak kelihatan sakitnya. Duduk ditanya, ya Rasulullah mau minum apa? Ya Khadijah, aku nggak lama, aku harus keluar lagi jalan ke medan peperangan karena sahabatku sudah menunggu. Sebentar ya Rasulullah, sedikit aja cicipin. Baik, dibikinin teh, dibikinin air, dibawain. Yang bikinin Siti Khadijah yang dalam keadaan sakit, dibikinin, dikasih ke Rasulullah, diminum 3 teguk. Beliau pamit, selesai cium tangan, fi amanillah, dianterin sampai depan. Entu sakit nggak diliatin, beda sama lu. Udah kita memperferan aja, betul nggak? Sakit dikit, kolok sedeblak banget, muka pucat banget dah. Lah ini kita ngomong mau ibadah nih, ini salah satu ibadah dari seorang istri, Bu. Ibadah bukan hanya sholat, tapi ibu nyenengin mata suami, pahalanya gede. Jangan cuma dandannya pengajian, kondangan, sunatan, reoni. Jangan. Mohon maaf kalau masih ada yang ikut-ikut di grup SD, SMP, SMA, keluar Bu. Keluar dari grup, keluar. Lah jujur Rifki, maaf, yang bisa menjadi satu masalah di dalam rumah tangga tuh gara-gara grup-grup itu tuh. Bukan apa-apa, nanti ada CLBK. Mantan dulu di situ, begitu ketemu reuni, gimana? Lu gimana sekarang? Gua alhamdulillah udah kerja. Lu gimana? Ya, jadi ibu rumah tangga, mau gimana lagi? Istri, terus suami lo ya kerjanya serabutan. Ngeliatin aja statusnya dia nih. Oh, kerjaannya gini. Timbul rasa lamanya tuh. Rusak rumah tangganya. Cuman gara-gara hasil yang paling nggak baik. Keluar Bu, keluar. Percaya itu. Mohon maaf, silaturahmi cukup dengan keluarga yang ada di depan mata. Grup yang udah jauh udah, kumpulin yang perempuan aja, kalau ada yang laki nggak usah. Kenapa? Nih bakal jadi fitnah. Nih zaman fitnah. Hati-hati. Yang bilang kagak ntar kejadian. Kita mah masih bisa ngejaga. Syaitan nggak tahu lu siapa. Yang namanya orang makin taat sama Allah, setan yang datang jenderal, bukan lagi kopral. Kita lagi sholat aja digangguin Bu. Kita lagi sholat, ya Allah kompor belum dimatiin. Ya Allah pintu tadi belum kekunci. Ada aja itu syaitan kerjaannya. Apalagi yang bukan lawan gue, yang bukan mahramnya. Hati-hati. Setiap kebaikan gak pasti bakal dijawab kebaikan. Orang baik belum tentu dinilai baik. Yang namanya orang paling seneng ngelihat cacatnya. Jeleknya satu, baiknya banyak. Yang diambil jeleknya. Ada kertas nggak? Pinjam dong. Kertas lembar aja sama pulpen. Ada. Ustazah boleh pinjam sebenarnya? Pinjam nggak apa-apa, di situ aja Ustazah. Nah. Jadi mau ngasih contoh dikit gitu, ngasih contoh. Ibu ngelihat nggak? Warnanya apa nih Bu? Kelihatan? Yakin putih? Sekarang putih nggak? Ada apanya? Ada nggak? Masih putih? Ada apanya? Ada apa? Kelihatan titiknya? Emang mau bikin gede apa kecil? Ini manusia lebih ngelihatnya yang jeleknya walaupun kecil dibanding yang putihnya tuh lebih gede. Baiknya gede, yang dilihat tetap titiknya. Makanya jangan bikin salah sama manusia. Bikin salah sama Allah, taubatan diterima.
diterima manusia kalau nggak dimaafin nggak bakalan, Bu. Pinter-pinter milih teman. Rasulullah lihat temannya semua dijaga, teman yang bawa keselamatan. Jangan punya teman duduk dikit dulu, lihat ke kokom dulu. Ih, begitu modelnya. Ditahan cuma. Kalau maafin dicoret-coret, maafin ya. Maafin. Ada kan begitu? Ada. Belajar cari teman yang baik. Kenapa? Imam Syafi'i pernah ditanya, ada 2 pertanyaannya. Wahai imam, wahai syekh, wahai guruku, ada 2 orang yang satu ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang kelakuannya baik tapi nggak ibadah. Di antara kedua ini yang baik yang mana? Yang mana? Yang ibadah. Makanya lu bukan Imam Syafi'i, blow on kita mah. Nah emang kita jawabannya kan begitu, yang mendingan ibadah bi walaupun kelakuannya nggak baik. Tapi Imam Syafi'i ditanya begitu, dua-duanya baik kata Imam Syafi'i. Dua-duanya baik. Mudah-mudahan orang yang ibadah belum kelakuan baik, Allah kasih hidayah karena ibadahnya menjadi orang yang berkelakuan baik. Ada orang yang kelakuan baik tapi belum ibadah, mudah-mudahan karena kelakuan baiknya Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Yang ketiga apa wahai Imam? Yang ditanya 2. Yang ketiga paling bahaya, orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Untuk manusia. Kadang kita kalau melihat orang, ih mendingan gua. Tuh, pasti begitu tuh. Itu kalau udah ada di dalam diri kita 11-12 sama iblis. Iblis diturunin dari sorga, dikeluarin karena apa? Sombong. Kita tuh iblis sombong, udah pernah nikmatin sorga. Lu sombong, apa yang lu nikmatin? Sorga kagak, duit nggak punya, hidup ya Allah hatinya. Ya udah dah, udah gak ada bener-benernya. Apaan yang disombongin? Udah legain hati aja. Tetangga senang kita senang, tetangga susah kita bantuin. Jangan tetangga susah kita tepokin tangan. Kalau mau cari selamat, selamatin dulu diri kita dari perbuatan yang gak baik. Walaupun sedikit jalani, biar sulit, gampang. Kalau kita punya iman, itu intinya. Ibu sholat, ngaji, majlis taklim kemana-mana, datang kemana-mana, tapi hati kagak ada baik-baiknya, percuma. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu ada di sini, di sini. Bukan dari penampilan. Ibu pakai kerudungan panjangnya kayak spray, nggak dilihat itu aja enggak. Dandanan cantik, itu yang dilihat takwa. Artis bu paling cepat masuknya. Kalau yang dilihat cantik, artis. Mau lihat yang syar'i, mohon maaf tuh orang Saudi syar'i semua bu, masuk dia. Kita, makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Kenapa yang ditunjuk hati? Karena hati yang bisa nyelamatin kita. Hatinya selamat, kitanya selamat. Insya Allah. Kenapa Allah berikan bencana terus-menerus pada Indonesia? Karena orangnya kurang syukur. Dikasih rezeki dikit, nambah. Dikasih lagi, kurang. Ditambahin lagi, tomat. Ditambahin lagi, kayak Tuhan. Betul nggak? Terus makanya itu Nabi udah hati-hatiin sama kita. Nanti di akhir zaman banyak umatku yang jauh dari ulama. Orang yang jauh dari ulama, yang pertama Allah akan cabut keberkahan dari negerinya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan Allah angkat derajat setinggi-tingginya, dan Allah ganti dengan rezeki yang melimpah.
Amin ya Rabbal. Siapa yang bikin dosa? Kita nggak sadar dosa kita yang ditimpa siapa? Kita yang bikin, yang kena siapa? Itu hati-hati makanya. Makanya minta sama Allah selamat aja, selamat, selamat dunia, selamat. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengeluarkan seorang putri yang bersama Siti Fatimah binti Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah orang yang lemah lembut bu. Kalau ngomong sama Sayyidina Ali bu, wah elah bu, gak pernah tinggi sampai Sayyidina Ali deketin kupingnya. Kenapa? Iya. Beda gak sama kita? Suami deketin, lu budak bang. Hati-hati itu bahasanya. Budak. Saking pelannya Siti Fatimah tuh kalau ngomong Sayyidina Ali. Gimana? Nah kita dibentak. Ini bang ini. Iya, betul ya? Enggak, nggak salah lagi. Siti Fatimah orang yang pemalu, malu sama Sayyidina Ali, sama suami aja malu, beda malu. Sayyidina Ali sama Siti Fatimah baru awal nikah malam pertama, yang satu ujung pojok sono, yang satu ujung pojok sono. Sayyidina Ali mainin kuku, Siti Fatimah mainin kerudung. Tuh malu, duduknya ujung sama ujung. Malam pertama nggak ngomong apa-apa, diam aja. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bilang, wahai istriku, wahai anak Rasulullah, boleh nggak saya ambil wudhu sholat sunnah? Boleh, silahkan. Ambil wudhu sholat hajat 2 rakaat, tengok lagi. Lanjutin boleh nggak? Boleh. Lanjut lagi 2 rakaat. Selesai, lanjutin lagi boleh? Boleh. Dia sambut sampai akhirnya Siti Fatimah punya rasa malu. Datang, wahai suamiku, boleh nggak saya ikut nemenin sholat sunnahnya? Boleh. Habis sampai subuh malam pertama dipakai ibadah kepada Allah. Tuh, dengar. Dipakai malam pertamanya mah ibadah. Malam selanjutnya, malam ketiga, malam keempat, sampai pernah bicaranya Siti Fatimah gak ngejaga hatinya Sayyidina Ali, seorang suami. Berubah Sayyidina Ali, wajahnya kesal, marah. Siti Fatimah kaget melihat. Sampai akhirnya dapat beberapa saat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bicara seperti ini, suami saya marah, merasa tersinggung ya Rasulullah. Marah, wajah Nabi memerah, mata Nabi merah. Apa dikatakan? Ya Fatimah, engkau tidak akan mendapat ridho Allah, engkau tidak akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Tuh lihat, istrinya Sayyidina Ali, anaknya Rasulullah. Tuh, karena durhakanya sama seorang suami. Tapi apa jawabannya? Tunggu ya Rasulullah, tapi aku sudah memberikan kebaikan sehingga suamiku tertawa. Aku menari entah berapa ribu putaran di hadapannya sampai beliau tertawa. Maka Nabi reda. Engkau telah membuka 8 pintu surga ya Fatimah. Joget malah joget. Lagi marah-marah, joget aja joget. Kalau salahnya dari kita, kalau salahnya dari istri tuh, bang, abang maafin nggak? Abang, gitu aja. Ya laki mohon maaf, laki paling gampang bu. Laki kalau minta maaf sama istri, masya Allah susahnya setengah mampus. Nah jujur, kenapa istri selalu banyaknya dipakein perasaan? Diajak ngomong dikit, awah, ngejelasan dikit, bodoh amat. Ya udah, saya maafin, tapi saya boleh ya ngelakuin hal yang sama. Itu perempuan jangan begitu bu.
Yang rugi ibu, goblok. Nah emang kunci surganya seorang istri sama siapa? Emang ibu bisa mentang-mentang surga dibuat telapak kaki ibu, terus ibu masuk lewat kaki sendiri gitu? Emang lu pikir kaki lu pintu Doraemon? Gak bisa. Tetap taat bu, taat. Ibu mau gajinya gede, ibu mau sebagai seorang pengusaha sukses, suami seorang montir, taat. Suami tukang ojek, ibu kerja di kantoran, taat. Suaminya tukang mabok, taat. Suami saya tukang main judi, taat. Suami tukang maksiat, taat. Gak ada yang bilang semua dalil gak memperbolehkan. Tetap wajib taat. Apapun konsekuensinya, taat. Emang itu aja kok. Enak banget untuk jadi laki. Lo bilang sekarang enak, ntar di akhirat urusan laki lo sama Allah. Mbak ibu mah enak tinggal pakai makan kacang. Kenapa lu kagak sholat? Kenapa laki nggak ngajarin? Bodoh amat. Tanya aja ya Allah lu.